selesai, terima kasih. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang indeks harga dan inflasi. Sebelum Ibu menjelaskan tentang indeks harga dan inflasi, pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang ketenagakerjaan. Ada yang masih ingat apa itu tenaga kerja? Ya, betul sekali. Ketenagakerjaan itu adalah suatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang indeks harga dan inflasi. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang tahu nggak apa sih itu indeks harga dan inflasi? Ya, Ibu akan menjelaskan ya apa itu indeks harga dan inflasi. Indeks harga di sini adalah ukuran yang menunjukkan berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah indeks harga itu adalah penjumlahan rata-rata per tahunnya. Sedangkan inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum yang terus-menerus seperti itu. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu metode perhitungan indeks harga. Nah, metode perhitungan indeks harga di sini metodenya ada dua. Yang pertama di sini metode indeks harga agregatif tidak tertimbang. Definisinya seperti apa? IA sama dengan sigma PR dibagi sigma P0 dikali 100. IA itu apa, Ibu? IA itu adalah indeks agregatif tidak tertimbang sederhana. Sedangkan sigma PN itu sendiri adalah jumlah harga pada tahun yang sebelumnya. Nah, sedangkan sigma P0 itu adalah harga pada tahun dasar. Nah, sedangkan metode yang kedua ini adalah metode indeks harga agregatif tertimbang. Nah, harga agregatif tertimbang di sini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Lay-Perez, yang kedua ada Fleischer. Nah, sedangkan rumus dari Lay-Perez ini sendiri itu ada IL sama dengan sigma PN dikali I0 dibagi sigma P0 dikali I0 dikali juga 100. IL itu apa? IL itu sendiri adalah indeks Lay-Perez. Sedangkan PN-nya itu adalah harga pada tahun tertentu atau tahun yang sekarang. Sedangkan P0-nya itu harga tahun dasar atau harga tahun sebelumnya. Nah, sedangkan indeks harga Fleischer ini sendiri sama seperti rumus yang sebelumnya atau rumus Lay-Perez. Cuman bedanya di sini itu ada IP dan IN. Apa itu IP? IP itu indeks harga Fleischer. Dan IN itu sendiri adalah kuantitas pada tahun berjalan. Seperti itu. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang penyebab inflasi. Penyebab inflasi di sini ada 3 macam. Yang pertama inflasi karena kenaikan permintaan barang, inflasi karena kenaikan biaya produksi, dan yang terakhir di sini inflasi karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Contoh yang pertama yaitu kenaikan permintaan barang. Seperti apa contohnya? Seperti ketika harga cabai di pasaran itu turun, sehingga konsumen itu mengkonsumsi lebih banyak atau membeli terhadap produsen melunjak, sehingga produsen itu harus mau tidak mau harus memproduksi lebih banyak lagi barang atau jasa yang akan dijual ke konsumen. Tanpa kita sadari ketika harga turun dan kita mulai tamak seperti itu, terjadilah inflasi seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis inflasi. Nah, jenis-jenis inflasi di sini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan tingkat keparahannya, yang kedua berdasarkan sumbernya, dan yang terakhir berdasarkan jenisnya. Nah, yang pertama ini berdasarkan tingkat keparahannya juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan yang terakhir inflasi sangat berat. Nah, yang pertama di sini ada inflasi ringan. Inflasi ringan ini biasanya kurang dari 10% setahun. Nah, ciri itu biasanya kenaikan harga yang relatif lambat dan berlangsung dengan sangat lambat juga. Yang kedua ada inflasi sedang. Inflasi sedang lajunya biasanya kisaran 10% hingga 30%. Nah, ciri inflasi ini adalah kenaikan harga yang cukup besar dalam waktu yang singkat. Dan yang ketiga ada inflasi berat.
Inflasi berat ini biasanya kisaran dari 30% hingga 100% per tahunnya. Seperti itu. Pada tingkatan harga ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Seperti contohnya ketika BBM itu naik, otomatis barang-barang pokok di pasaran itu juga ikut naik secara singkat atau secara signifikan seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada inflasi yang sangat berat. Inflasi yang sangat berat ini lebih dari 100% per tahunnya. Nah, ini Indonesia pernah mengalami kenaikan inflasi seperti ini hingga 600% per tahunnya. Karena apa? Karena Indonesia melakukan pencetakan uang secara besar-besaran sehingga tidak dapat dikendalikan masyarakat. Yang kedua adalah inflasi berdasarkan sumbernya. Nah, inflasi berdasarkan sumbernya di sini ada dua. Yang pertama berasal dari luar negeri dan yang kedua adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri itu sendiri. Yang pertama tadi yang berasal dari luar negeri, biasanya naiknya harga-harga di luar negeri atau dari mitra-mitra dagang seperti itu karena harga kebutuhan di luar negeri itu naik atau meningkat sehingga harga yang harus dijual di dalam negeri itu harus menyeimbangkan seperti itu. Nah, yang kedua di sini adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri. Biasanya pemerintah memutuskan untuk melakukan pencetakan uang baru sehingga peredaran uang yang ada di masyarakat itu melonjak. Nah, biasanya ini mengakibatkan meningkatnya harga-harga barang atau harga-harga kebutuhan. Nah, yang terakhir di sini ada inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi berdasarkan penyebabnya di sini dibagi dua. Yang pertama ada peningkatnya permintaan, yang kedua meningkatnya biaya produksi. Dan yang pertama ini meningkatnya permintaan konsumen terhadap produsen seperti itu. Yang kedua ada meningkatnya biaya produksi. Ini biasanya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bahwasanya biaya produksi itu biasanya terjadi pada produsen yang mau memproduksi suatu barang. Jadi ketika biaya produksi itu naik, mau tidak mau produsen itu menjual ke masyarakat atau ke konsumen itu harus menyimbangi atau menyamakan seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang tidak dipahami? Lanjut, bagaimana sih cara menghitung inflasi? Cara menghitung inflasi di sini rumusnya ada IHK sama dengan PN dibagi P0 dikali 100. IHK itu apa, Ibu? IHK itu adalah indeks harga konsumen. Sedangkan PN itu harga yang sekarang. Dan P0 itu harga pada tahun dasar. Di sini Ibu punya soal di mana harga 4 bahan makanan pada tahun 2007 dan 2008. Nama barang-barangnya itu ada, bisa dilihat ya, ada beras 1 kilo, gula 1 kilo, susu 1 kaleng, dan jagung. Nah, pada tahun 2007 di situ tertera harga beras 1 kilo yaitu Rp5.000, sedangkan gula Rp6.000, susu 1 kaleng Rp10.000, dan jagung pada tahun 2007 yaitu Rp2.000. Sedangkan pada tahun 2008 harga beras 1 kilo yang tadinya harganya Rp5.000 menjadi Rp6.500. Dan gula 1 kilo dari harga Rp6.000 menjadi Rp7.500. Susu 1 kaleng dari harga Rp10.000 menjadi Rp12.000 dan jagung dari harga Rp2.000 menjadi Rp3.000. Nah, total dari keseluruhan pada tahun 2007 yaitu Rp23.000. Sedangkan pada tahun 2008 itu naik menjadi Rp29.000. Nah, berdasarkan tabel tersebut kita dapat mengetahui indeks harga pada tahun 2008 dan angka indeks tahun 2007 ditetapkan 100%.
Nah, cara mengerjakannya di sini ada memakai rumus yang indeks harga yang sebelumnya Ibu jelaskan tadi, yaitu indeks harga 2008 dikali indeks harga tahun 2007 dikali 100, sehingga hasilnya itu adalah 126,09. Nah, setelah Ibu paparkan tadi harga contoh soal, sampai sini sudah paham anak-anak? Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang indeks harga dan inflasi. Sekarang Ibu bakal menjelaskan tentang teori permintaan dan penawaran. Apa sih? Ibu akan menjelaskan pengertian dari teori permintaan dan penawaran. Permintaan uang di sini pengertiannya adalah jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Nah, sedangkan penawaran uang itu sendiri adalah jumlah uang yang ada atau yang beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang teori permintaan uang. Teori permintaan uang di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama teori klasik, yang kedua teori preferensi likuiditas. Nah, yang pertama tadi teori klasik itu adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat, ada hubungannya juga dengan tingkat harga. Yang kedua di sini ada teori preferensi likuiditas. Nah, teori preferensi likuiditas ini dibagi menjadi tiga motif. Yang pertama ada motif transaksi, yang kedua ada motif berjaga-jaga, dan yang ketiga itu motif keuntungan. Nah, yang pertama itu adalah motif transaksi. Motif transaksi ini tujuannya apa? Untuk mempermudah transaksi sehari-hari. Misalnya nih, kita kalau misalnya membeli pensil atau barang-barang di koperasi, itu kita menggunakan uang cash gitu kan. Nah, yang kedua ini ada motif berjaga-jaga. Nah, motif berjaga-jaga ini seperti simpanan untuk kedepannya atau untuk masa depan. Takutnya ada kecelakaan terhadap diri kita sendiri atau keluarga kita, sehingga uang tersebut itu bisa digunakan ketika ada keperluan seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada motif mendapatkan keuntungan. Nah, motif mendapatkan keuntungan ini biasanya dicari oleh setiap orang. Kenapa? Karena motif keuntungan ini mendapatkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Contohnya nih, ketika kita membeli emas, waktu harga emas itu turun atau rendah gitu, seperti itu, dan kita menjualnya ketika harga emas itu naik. Nah, dari harga yang sebelumnya itu kan harga turun, dan harga yang sekarang itu harga naik, dan itu adalah titik keuntungan dari kita gitu. Nah, selain teori permintaan uang, di sini ada kurva permintaan, dan yang ketiga di sini ada pergeseran kurva permintaan uang. Apa pergeseran kurva permintaan uang itu? Jika kekayaan itu meningkat, maka permintaan itu juga meningkat. Seperti contohnya, ketika kita mendapatkan gaji itu lebih besar, maka apa yang kita inginkan itu juga meningkat gitu, karena adanya peningkatan terhadap kekayaan kita gitu. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu tentang penawaran uang. Apa itu penawaran uang? Penawaran uang di sini adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, sedangkan kurva penawaran uang itu adalah jumlah uang yang beredar itu juga dipengaruhi oleh tingkat bunga. Yang ketiga, pergeseran kurva penawaran uang. Nah, sebelum Ibu lanjut ke slide yang terakhir ini, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum dipahami tentang teori penawaran dan permintaan uang ini. Ini nggak ada ya, dan Ibu akan lanjut ke slide yang terakhir, yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengeluaran konsumen. Yang kedua, biaya transaksi saham atau obligasi. Dan yang ketiga itu perubahan harga secara umum. Nah, sedangkan faktor yang mempengaruhi penawaran uang itu juga ada lima motif. Yang pertama tingkat bunga,
tingkat inflasi, tingkat produksi dan pendapatan nasional, dan yang keempat itu kondisi kesehatan atau perbankan, dan yang terakhir adalah nilai tukar rupiah. Nah, itu tadi apa yang sudah Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan tujuan kita belajar dari indeks harga dan inflasi ini agar kita tahu naik turunnya harga, terjadinya inflasi di suatu negara ini. Nah, jangan lupa buat semuanya belajar untuk pertemuan yang selanjutnya, karena belajar tidak akan ada habisnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ke kalian. Lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.